Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GPIB Jemaat Kelapa Gading pada hari ini. Kita memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April setiap tahunnya. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Dalam ibadah ini, kita menggunakan tata ibadah Hari Bumi yang dikeluarkan oleh PGI Wilayah DKI Jakarta sebagai bentuk kebersamaan kita. Umat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita menghadap Dia sambil mengingat kata Alkitab. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dengan penuh sukacita, mari kita bernyanyi bersama. Hati
kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara segala ciptaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat, terimalah salam, rahmat dan damai sejahtera melimpahi kamu sekalian. Dan melimpah atasmu juga. Nats pembimbing Mazmur 33 ayat 6 sampai dengan 9. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia, hai segala
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pengakuan dosa kita. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini untuk merawat bumi dan mengusahakannya bagi kemuliaannya. Namun kita seringkali lalai dan justru merusaknya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kelalaian kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan bumi ini dengan tujuan supaya kami dapat hidup secara harmonis. Namun, kami justru hanya mengeruk bumi dan kekayaannya hanya untuk kepentingan dan keuntungan kami sendiri. Kepadamu kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memanggil manusia untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Namun kami memanfaatkannya dan seringkali abai untuk melestarikannya. Sampah ada di mana-mana dan enggan kami olah kembali. Bencana alam terjadi karena ulah kami yang tidak bertanggung jawab, sehingga sesama kami yang justru menjadi korban atas kelalaian kami. Kepadamu kami memohon. Kristus, kasihanilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Baruilah hidup kami, sehingga kami semakin menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepadamu. Terkhusus saat Engkau menghadirkan kami di bumi ini. Biarlah kami diubahkan untuk menjadi pribadi yang bersahabat dengan semesta ini, sehingga ibadah yang sejati itu juga terwujud melalui pertobatan ekologis. Kepadamu kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Malam ini dan seisinya
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar berita anugerah. Tuhan Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Silakan duduk. Jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di minggu pagi yang indah ini, kami suka Tuhan menyapa kami dengan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, sehingga berita firman-Mu ini memberi kekuatan iman dan pedoman hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beginilah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus,"
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau menceritakan sedikit pengalaman yang sulit saya lupakan. Waktu itu saya ditempatkan melayani di Balikpapan. Suatu ketika ada seseorang yang datang pada saya di gereja dan berkata begini, "Pak, saya mau baptis." Lalu saya tanya, kalau sudah dewasa seperti ini, tidak hanya baptisan, tetapi juga disertai dengan CD. Lalu dia katakan, "Enggak apa-apa, saya siap." Kemudian saya ingin mengetahui latar belakangnya sedikit. Anda ini latar belakangnya apa? Ternyata dia cerita begini, istilahnya dia tidak seiman dengan kita sebelumnya. Lalu saya tanya, lalu apa yang mendorong Anda untuk mau datang di gereja ini, minta mau baptis? Lalu dia cerita, dia kerja di suatu kantor, tentu saja kantor ini milik orang gereja. Nah, selama mereka di kantor bekerja itu selalu ada nyanyian rohani yang diputar, ya suaranya kecil-kecil aja, tidak gede-gede banget. Setiap kali nyanyian rohani diperdengarkan selama bekerja, tape-nya dimatikan. Begitu terus. Karena dia tidak suka dengar nyanyian itu. Lalu satu ketika, entah apa, nyanyian rohani diperdengarkan dengan lembutnya, dan dia tidak matikan tape. Karena nyanyian itu menyentuh hatinya. Nyanyian itu seolah membawa ketenangan hati dan pikiran bagi dia. Nah, itulah awalnya dia kemudian memutuskan untuk mau dibaptis. Saya tanya lagi, bukan karena pasangan hidupmu, calonmu, lalu kamu mengambil keputusan begini? Tidak, bukan sama sekali. Sungguh bukan. Awalnya itu hanya mendengar pujian. Jadi pujian ini punya kuasa. Pujian yang digerakkan oleh Roh Kudus akan mendorong orang untuk mengamini apa yang dinyanyikan. Nah, itu sedikit cerita pengalaman saya. Orangnya sekarang sudah dibaptis, sudah CD. Setiap kali saya ke Balikpapan, saya kunjungi dia juga.
dan komunikasi selalu berjalan sampai sekarang. Pertanyaan saya, apakah yang mendorong orang ini untuk kemudian mau mengaku percaya pada Yesus? Lagukah? Nyanyian itukah? Ataukah Roh Kudus? Kalau menurut hemat saya, Roh Kudus. Bukan karena lagu itu. Allah bisa memakai berbagai macam sarana untuk mendorong orang mengaku Yesus Tuhan. Entah lagu, entah apa saja, sarana apapun. Melalui pekerjaan Roh Kudus, orang itu didorong untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya mau garis bawahi dalam ayat 3, Bapak Ibu, bacaan kita. Ayat 3 sudah 4 kalimat sebelum terakhir dari ayat 3 dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Anak-anak kita beberapa minggu yang lalu mereka juga mengaku percaya, Sidi. Mereka bisa berkata ya dengan segenap hati. Itu bukan saja kemauan mereka atau formulasi tata ibadah, tapi ada dorongan Roh Kudus dalam diri mereka mengikuti katekisasi selama 1 tahun dan kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ada pekerjaan Roh Kudus. Roh yang sama juga yang memberikan kepada jemaat di Korintus dan juga Bapak Ibu dan saya karunia-karunia roh. Jadi bukan karena berhala-berhala, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Karunia-karunia roh diberikan. Kita membaca 1 Korintus 12 ini jangan cuma sampai di 3 ayat ini, tapi kita melihatnya secara keseluruhan. Dan di situ kita menjumpai oleh pekerjaan Roh Kudus, maka jemaat Korintus diberikan karunia-karunia. Apa saja itu? Kita bisa lihat dalam bacaan kita selanjutnya ya. Ada karunia yang orang bisa berkata-kata dengan hikmat. Hikmat. Di dalam hikmat itu ada kebijaksanaan, ada pengertian. Jadi orang yang berhikmat oleh pekerjaan Roh Kudus adalah orang yang bijaksana. Ada juga pengetahuan. Orang diberi kemampuan untuk memperoleh ilmu, bahkan bisa menjadi seorang ilmuwan, bisa menguasai Alkitab sebagai teolog. Itu karunia Tuhan. Diberi kecerdasan, diberi kemampuan, pengetahuan. Ada juga yang bisa menyembuhkan, yang bisa melakukan mujizat, yang bisa bernubuat, yang bisa membedakan roh. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan ini roh setan atau roh apa ya gitu ya. Di dalam rapat-rapat kita di gereja aja, tiba-tiba muncul pandangan-pandangan ya kelihatannya baik, bagus, tapi sebetulnya digerakkan oleh roh yang tidak benar. Bisa. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, maka gerakannya itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan tidak ada perpecahan. Jadi kalau ada perpecahan dalam jemaat, itu pekerjaan dari roh apa? Pak Frece? Roh setan, roh iblis, roh halus.
jemaat itu akan hidup harmonis, utuh. Tapi kalau sampai dia pecah, itu berarti ada roh-roh yang tidak benar bekerja dalam pribadi-pribadi tertentu, siapapun dia. Bisa pendeta, bisa diaken, bisa penatua, bisa warga jemaat, siapa saja. Nah, untuk bisa membedakan roh apa yang ada pada orang ini sampai dia begitu, nah itu butuh karunia rohani untuk bisa membedakan roh. Ya. Bisa juga berbahasa roh. Waktu persiapan ada yang bertanya tentang bahasa roh. Boleh ndak kita begitu? Saya katakan boleh. Siapa saja bisa. Kalau Tuhan berkenan memberikannya kepada seseorang, maka pasti dia bisa berbahasa roh. Dan kalau ada yang bisa berbahasa roh, harus ada juga karunia yang menyertainya untuk mengartikan bahasa roh itu, supaya bahasa roh itu membangun persekutuan, bukan menghancurkan persekutuan. Tuhan yang mengaruniakan bahasa roh juga, dia lihat, saya mengaruniakan ini untuk jemaat, satu jemaat tertentu, apakah ini membangun kehidupan rohani mereka, atau justru membuat mereka terkotak-kotak dan terpecah belah? Ya kalau begitu jadinya Tuhan juga tidak akan berikan itu. Ya, tapi siapapun bisa. Kalau dia minta dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Dan apa yang dia lakukan itu membangun persekutuan jemaat. Ya, tapi harus ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh itu. Ibu dan bapak sekalian, ini cerita ringan lagi nih. Ada kawan saya beberapa puluh tahun yang lalu, waktu bahasa roh masih gencar-gencarnya di Jakarta. Dia pendeta. Dia ingin tahu, saya ingin tahu, dan mau mengalami bagaimana mereka di kelompok itu. Dan semua anggota kelompok itu harus bisa berbahasa roh. Dia lihat kawannya yang satu akhirnya diberi pujian, bisa berbahasa roh. Kawannya yang satu lagi akhirnya diberi pujian, bisa berbahasa roh. Walaupun tidak ada yang mengertikan. Hanya pendetanya aja yang bilang, bisa, sudah bagus ini. Yang lain juga harus begitu, harus minta. Pertemuan berikutnya dia datang, lalu dengan terpaksa dia mau menunjukkan diri bahwa dia juga bisa berbahasa roh. Apa yang terjadi saudara? Celaka 12. Dia pakai bahasanya yang ada di kampung, di Manado sana. Dia pakai bahasanya blu bla blu bla blu bla blu bla. Pendetanya bilang bisa berbahasa roh. Minggu depan dia tidak datang lagi di situ. Karena ternyata ketahuannya seperti itu. Nah, ini kan contoh. Tapi dengan seiring waktu, gerakan itu sudah berkurang. Tapi kalaupun itu ada di gereja-gereja tertentu, bagi saya silakan. Tidak ada yang bisa menghambat kuasa Roh Kudus untuk mengaruniakan orang berbahasa roh, asal ada yang menafsirkannya untuk membangun persekutuan jemaat. Karunia-karunia rohani atau roh ini diberikan supaya jemaat Korintus, supaya kita sekarang mampu mewujudkan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita dalam arti apa? Pertama, tanggung jawab kita dalam relasi dengan Tuhan.
Kita mau membaca Alkitab aja kita berdoa minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus tuntun kita. Relasi dengan Tuhan, baik dalam hal apapun, harus minta Roh Kudus. Yang kedua, dalam relasi dengan sesama manusia, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi, untuk melayani, dan itu butuh dorongan Roh Kudus yang menyadarkan kita, lihat saudaramu itu, dia lagi susah, dia butuh dikunjungi, dia butuh didoakan, dia butuh diperhatikan. Harus ada dorongan Roh Kudus. Dan yang ketiga, dalam relasi dengan alam ciptaan Tuhan. Kita juga punya relasi dengan alam. Orang-orang dulu zaman animisme, dinamisme, mereka punya relasi dengan alam. Bahkan pohon besar pun dianggap seperti Tuhan, berhala. Jadi kita ada relasi dengan alam ciptaan Tuhan. Yang ketiga ini yang mau saya garis bawahi, karena ini berkaitan dengan hari bumi, ya, hari bumi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, setelah Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, dalam Kejadian pasal 1, sudah lihat ayat 28, ya. Tuhan memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ada tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk memelihara, mengelola alam ini. Dan setelah Tuhan menciptakan semuanya, ayat 31 firman Tuhan berkata, Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Baik adanya yang Tuhan ciptakan. Dan setelah Tuhan ciptakan, Tuhan beri tanggung jawab kepada manusia. Memelihara, menjaga, mengelola alam ciptaan Tuhan dan semua yang ada. Kesadaran untuk memelihara alam itu juga harus disertai dengan Roh Kudus. Karunia-karunia, misalnya karunia hikmat, karunia pengetahuan. Ada orang-orang kita yang memang punya kecerdasan lebih. Bagaimana memperjuangkan ekologi, lingkungan hidup. Menyadarkan banyak orang tentang pentingnya mengelola sampah. Jangan buang sampah sembarang, nanti banjir dan sebagainya. Nah, ini butuh karunia tersendiri. Dan kita diminta supaya di hari bumi ini kita menjaga dan mengelola alam ciptaan Tuhan ini. Mulailah dari diri kita sendiri. Ada contoh di gereja tertentu, ya, Bu Vivi, mereka tidak minum lagi di gelas plastik. Ya, jadi kalau ada acara-acara kayak kita kemarin acara-acara itu kan pakai gelas aqua, ya, itu. Mereka ganti, sudah tidak pakai plastik lagi, pakai gelas yang biasa. Sebab plastik ini kalau dibuang sembarangan, kotor, menimbulkan banjir, dan itu dia tidak hancur. Jadi untuk memelihara alam ini sudah demikian. Mulailah dari diri kita sendiri. Pertanyaan saya untuk gerejaku sendiri adalah ini.
Bolehkah mulai dari minggu depan kita tidak lagi minum dengan gelas aqua plastik itu, tapi kita menyiapkan gelas tersendiri, atau masing-masing orang datang di gereja bawa gelasnya sendiri, tumblernya sendiri, udah gitu. Pak Frece bisa enggak ya? Nah ini kan harus bicara di sidang. Tapi kalau menurut Pak Frece boleh enggak kita enggak pakai gelas-gelas plastik lagi? Pak Frece belum bisa jawab. Bu Vivi, boleh enggak? Dimulai perlahan-lahan mungkin dari PA, dari Nah, mulai perlahan-lahan dari PA, PT, kita kurangi plastik ini loh. Dari rumah kita sendiri kita kurangi. Karena ini bagian dari wujud tanggung jawab kita untuk alam. Kami sudah melakukannya di GPB Martin Luther waktu saya di sana. Jadi setiap kali ada acara, no aqua plastik, gelas, bawa tumbler sendiri. Dan saya kira di GPIB Kelapa Gading pun akan kita mulai seperti itu. Diharapkan ya kalau nanti sidang majelis, itu kan harus ditetapkan di sidang. Kalau tidak sidang, wah ini keputusan jalanan ini. Tidak usah lagi pakai aqua. Bayangkan kayak acara kemarin, gelas-gelas plastik. Ya kalau ditata dengan baik, dibuang pada tempatnya, diolah lagi, oke. Tapi kalau sembarangan dibuang, nah mulailah dari diri sendiri. Memang berat untuk mau merubah kebiasaan. Tapi kalau kita bisa mulai, pasti bisa. Dan untuk mulai butuh tuntunan Roh Kudus. Membuka wawasan kita, memberi pengertian bagi kita. Supaya ada roh baik untuk melihat, wah masukan ini baik, mari kita coba. Saya percaya kita akan tinggalkan gelas plastik. Dan masing-masing orang datang di gereja, datang dalam acara apapun, bawa tumbler, bawa gelas sendiri, itu jauh lebih higienis. Ya, nah saya kira demikianlah wujud tanggung jawab kita untuk alam ciptaan Tuhan. Di hari bumi ini kita diingatkan supaya ada pertobatan ekologis sebagai persembahan hidup. Dan kita memunculkan ide di jemaat ini perlahan tapi pasti menyingkirkan gelas plastik. Itu wujud tanggung jawab kita. Nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Mulailah dulu itu. Gelas plastik, singkirkan. Masing-masing mulai dari minggu depan bawa tumbler. Bawa gelas sendiri. Jauh lebih higienis. Ya, daripada gelas biasa. Ada seseorang yang saya lihat sangat higienis. Gelas dia ambil, sebelum dia minum, ambil air, dia kasih keluar tisu dulu. Dia lap. Berkali-kali lap. Saya tanya, kok begitu? Biar bersih Pak Pendeta. Ini sudah ratusan bibir di sini ini. Jadi saya bersihkan dulu. Nggak tahu bibir-bibir itu ada virusnya, walahu alam. Kasih bersih dulu, pakai tisu. Ya udahlah, kalau begitu kan kelihatan orang bagaimana ya. Ya udahlah, bawa gelas sendiri aja lah, tumbler. Murah kok. Bu Vivi sekarang berapa satu tumbler kecil gini? Tergantung kualitasnya ya. 15.000 juga ada, 10.000 juga ada. Tapi bawa sendiri. Bapak Ibu mau datang di gereja juga, bawa tumbler sendiri. Udah aman nih. Daripada minta aqua dulu deh, minta apa segala. Sudah saatnya kita tinggalkan gelas plastik, minuman dalam plastik kita tinggalkan dan kita bawa minum sendiri. Itulah wujud tanggung jawab kita di hari bumi ini. Ketika kita berbicara mengenai hari bumi, apa yang bisa kita lakukan? Ya itu tadi.
Ada juga nanti mau kumpulkan sampah dan segala, oke lah, sampah dikumpulkan sekarang, besok banyak lagi. Tapi kalau bisa kurangi plastik, mulai dari sekarang kita lakukan itu. Dan kita lakukan ini dalam kesadaran tuntunan Roh Kudus. Memberi hikmat, pengertian bagi kita untuk menjaga dan memelihara bumi. Khotbah saya sudah 25 menit. Sudah saatnya harus selesai. Ada amin Bu Vivi? Amin. Siapa yang bisa kasih satu statement, satu kalimat pendek di akhir khotbah ini? Bu Vivi bisa? Tuhan mengaruniakan kita Roh Kudus untuk kita boleh berhikmat, dan hikmat itu dipergunakan di dalam kehidupan kita setiap hari dalam rangka Hari Bumi yang melestarikan ekologi. Waduh, hebat. Puji Tuhan. Tapi kelihatannya Ibu ulang lagi. Ini mau dengar nih. Ini Pak Yos sudah persiapkan mic. Ibu ngomong gitu orang udah dengar. Saya salut ya. Setelah saya khotbah panjang-panjang 15-20 menit, tapi kemudian ada jemaat yang bisa merumuskannya. Ya, memberi ketegasan dari firman itu. Silakan Bu Vivi. Berdiri aja. Sebetulnya Ibu ke mimbar aja lah. Ini. Di sini aja ya Pak. Monggo. Kedengeran. Ya. Tuhan mengaruniakan kepada manusia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menuntun kita untuk berhikmat. Dan hikmat itu kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam tema ini Hari Bumi, yaitu kita menjaga lingkungan, kelestarian alam dan ekologis. Hebat ya Bapak Ibu. Itulah inti khotbah ini. Ya, cuma dibumbuin banyak-banyak, tambah sana tambah sini ya. Sebetulnya intinya itu. Nggak dipersiapkan kan Bu. Saya nggak pernah ngomong dengan Ibu di belakang, Bu Vivi siap-siap ya bikin konklusi dari khotbah ini. Tapi beliau bisa. Ini karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Bu Vivi bisa memberikan satu rumusan singkat. Saya nggak perlu ulas. Tapi saya aminkan apa yang Bu Vivi katakan. Ada amin? Amin. Ya.
Jemaat, mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji syukur kami naikkan atas penyertaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, di tengah cuaca hujan, kami masih meluangkan waktu datang di gereja ini bersekutu dengan Tuhan dan jemaat-Mu. Kami juga masih mengikuti ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini kami hayati, dan melalui tuntunan Roh Kudus dapat kami praktekkan dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapa Sorgawi, hari ini kami mensyukuri peringatan Hari Bumi. Tolong kami Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami, umat-Mu, untuk menjaga kelestarian alam, menjaga kebersihan, memelihara alam ciptaan ini, bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pemerintah kami, dan tuntun mereka dalam upaya-upaya untuk memelihara alam dan bumi ciptaan Tuhan ini. Berkati pemerintah dan bangsa ini dalam tuntunan Roh-Mu supaya kehidupan berbangsa dan bernegara diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap bentuk pelayanan dalam jemaat GPIB Kelapa Gading. Berkati para pendeta yang silih berganti memberi waktu dan diri mereka melayani di sini. Berkati setiap pribadi dan keluarga masing-masing. Demikian juga semua diaken, penatua, unit-unit misioner, pemandu lagu, organis, penata sound system, multimedia, demikian juga Satgas Covid, dan semua yang memberi diri melayani jemaat ini. Tuhan pakai dan utus mereka dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga mereka layak melaksanakan tugas pelayanan ini. Bagi jemaat-Mu yang sakit di rumah atau dirawat di rumah sakit, kami bawa mereka semua dalam doa. Saudara Rudi Gabriel, Saudara Nona Pikauli, Bapak Japel Upesi, Ibu Lili Sompi, Ibu Enola Worotikan, Ibu Maharani Mampo, Bapak Fritz Teru, Ibu Carolina Bulan, Bapak Petrus Ponda, Adik Kensi Setiadi, Ibu Lina Latu Hari-Hari, Bapak Sugandi Raharja, Ibu Tirsa Longkutoy, Bapak Rudi Karjono, Bapak John Sihaya, Ibu Marice Halawet, Oma Hana Putirai, Bapak Dengas Sumampo, Ibu Sylvia Denga, Ibu Frida M. Sipahutar, Bapak Hendrik Paulus, dan anak Melodiva G. Hatumena. Dan juga jemaat-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya.
yang berada dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan Engkau datang tilik satu persatu. Dengarkanlah doa yang kami naikkan, dan biar dalam kuasa-Mu ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan lakukan bagi jemaat-Mu. Kami juga mau mengucap syukur dengan jemaat-Mu yang mulai hari ini dan hari mendatang, berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan berkati setiap pribadi dan keluarga ini. Kami mengucap syukur atas setiap bentuk perhatian dan dukungan jemaat-Mu bagi pelayanan di GPIB Kelapa Gading ini. Terima kasih untuk semua yang diberikan jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan dan mampukan kami mengelolanya bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Doa ini kami minta hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah memberi persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama, dan setelah persembahan diberikan kita kembali bernyanyi bait yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk curahan berkat-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, karena kami membawanya dengan penuh sukacita dan syukur. Pakailah hidup kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 24 April 2022. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyambut persekutuan jemaat di hari Minggu kedua sesudah Paskah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rudi Emmanuel Ririhena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Juga kepada Organis, petugas multimedia dan sound system, dan tim Satgas COVID-19 GPIB Kelapa Gading yang sudah melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal yang perlu dibacakan pada warta jemaat ini. 1. Doa bersama Jemaat GPIB Kelapa Gading via Zoom pada hari Senin 25 April 2022. Waktu pukul 20.00 WIB. PF Pendeta Wilhelmina Setiadi. Dimohon seluruh jemaat dapat mengikutinya. 2. Ibadah keluarga via Zoom pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, waktu pukul 19.00 WIB. PF Pendeta Rudi Emmanuel Ririhena. Dimohon seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3. Ibadah Pelkat PKP via Zoom. Ulangi. 3. Ibadah Pelkat PKP via Zoom pada hari Selasa 26 April 2022. Waktu pukul 17.30 WIB. PF Pendeta Rudi Emmanuel Ririhena dengan tema melatih. Meneruskan teladan Kartini, perempuan yang berani dan optimis berjuang bagi keluarga di masa pandemi. Dress code kebaya. Dimohon seluruh anggota dan pengurus dapat mengikuti
kegiatan ini. 5. Ibadah Pelkat PKB via Zoom pada hari Selasa 26 April 2022 waktu pukul 20.00 WIB. PF Pendeta Hendrik Loka. Dimohon seluruh anggota dan pengurus PKB dapat mengikutinya. 6. Penjualan sial Pelkat PKP. Pelkat PKP akan mengadakan kegiatan PEK berupa penjualan sial Pelkat PKP dengan bordir logo Pelkat PKP seharga 75.000 satu buah sial. Penjualan dilakukan secara online melalui WA dan diantar ke rumah-rumah dan penjualan langsung setelah ibadah. Mohon partisipasi jemaat. 7. Atestasi masuk. Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading menerima atestasi masuk dari GPIB Emmanuel Batam. Bapak Tito Krisney Eiser Sihombing, Ibu Elda Diorima Sihombing Siburian, adik Lecil Tio Felicia Sihombing, berdomisili sekarang di apartemen Gading Nias Tower Dahlia. Selamat bersekutu di Jemaat GPIB Kelapa Gading. Apabila keluarga Sihombing Siburian hadir, dimohon untuk berdiri untuk diperkenalkan kepada jemaat. Silahkan Om, ada. Terima kasih. Delapan. Celengan keluarga. Diberitahukan kepada jemaat bahwa periode program celengan keluarga yang semula sampai dan 31 Januari 2022 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022. Hasil dana celengan keluarga dari jemaat dapat disetor ke kantor majelis jemaat pada setiap jam kerja atau dapat ditransfer melalui bank BCA atau bank Mandiri dan bukti transfer dikirim ke kantor majelis jemaat. 9. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah minggu di gereja diwajibkan untuk melakukan prosedur scan barcode Peduli Lindungi sebelum memasuki ruang ibadah dan setelah mengikuti ibadah pada saat keluar ruang ibadah. Demikian untuk diketahui dan mohon kerjasama dari seluruh jemaat. Majelis Jemaat Kelapa Gading mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan yang diberikan baik melalui kantor majelis jemaat maupun melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dan Bank BCA. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan pada saat keluar setelah ibadah untuk salam presbiter akan dimulai dari tempat duduk paling belakang dan selanjutnya diatur oleh tim Satgas Covid. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat yang telah disebarkan melalui media online. Demikianlah warta jemaat yang dapat
kami sampaikan saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan informasi kegiatan Pelkat PKP. Mohon kesabaran jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita dituntun oleh nasihat firman Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita seutuhnya bagi Tuhan. Persembahan yang utuh itu akan terwujud saat kita mengalami pembaruan budi. Teruslah hidup dalam pertobatan, termasuk pertobatan ekologis, supaya kita semakin paham bahwa apa yang Tuhan jadikan adalah indah dan harus dilestarikan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.